Assalamualaikum teman-teman. Saya mau share terkait bagaimana cara bikin dashboard yang interaktif seperti ini. Tapi di sini saya tidak akan menjelaskan secara detail step-stepnya ya. Cuman lebih ke bagaimana alur data yang ada di file spreadsheet ini. Di Excel juga mirip-mirip lah ya. Langsung saja kita mulai. Di sini tentunya banyaknya rumus ya, karena ini kan dashboard itu tidak untuk diisi secara manual gitu ya, dia langsung otomatis isiannya di tempat yang lain. Nah, ini berubah ketika diganti tahunnya. Nah, kalau ada isinya nanti akan muncul juga ya, yang tahun 2026 dan seterusnya. Nah, kita lihat satu persatu. Yang ini diambil dari data, kita lihat di sini lookup text. Nah, ini rentangnya ada nih. Nah, dia ngambilnya dari sini. Pemasukan itu kan 3 juta Januari ya, bulan ini ada tanda bintangnya, bintang bulan ini kan Januari nih, saya rekam 3 juta. Ini benar kan hasilnya 3 juta ya. Nah, rumusnya, jadi kita ambil data dari sini. Rumusnya pakai lookup karena kita ngambil angka yang ada di sini berdasarkan referensi bulan ya. Makanya lookup. Kalau VLOOKUP kan sumber referensinya sebelah kiri ya. Kalau lookup ini horizontal, jadi sebelah sini. Ambil data ini lookup. Nah, tapi ada kombinasi ini dulu nih, teks kita lihat O35. Nah, O35 nih, O35. Nah, 6 Januari ini juga rumus today. Jadi dia akan selalu berubah setiap hari. Kalau besok pasti dia tanggal 7, dia akan berubah. Jadi ambillah data ini. Kalau bulan yang ada di tanggal ini adalah bulan sesuai bulan yang ada di sini nih. Nah, ketika ini bulan Januari, mana tadi? Nah, ini ambillah dengan, kita ambil dulu menjadi kata Januari, karena kalau langsung gini kan isinya kan tanggal ya, 6 Januari 2025, tapi kita pengen ngambil Januari aja gitu. Nah, jadi ini dibuat menjadi teks gitu, tanggal yang ini dibuat menjadi teks ya. Kita ambil bagian tertentu, teks titik koma, diapit tanda petik, ini M 4 kali. M 4 kali itu menandakan bulannya, M itu mon kan. Jadi lengkap, kalau M 4 kali itu lengkap Januari. Kalau M nya 3, MMM, maka Jan aja. Kalau MM 01, bulan 01. Nah, ini referensinya, sumbernya, datanya adalah ini C29 O30. Ini rentang datanya adalah ini. Referensinya adalah baris yang pertama. Kita ambil yang baris kedua. Kalau ini false aja gitu ya. Nah, ini ngambilnya dari sini yang pemasukan. Sama yang ini juga. Cuman yang ini rentang datanya diperpanjang sampai 34. Sampai baris yang ini. Dan kolomnya diambil yang keempat. Kita hitung dari barisnya diambil dari yang keempat. Kita hitung dari yang pertama, 1 2 3 4. Oh, bukan, ini ada satunya. Satu walaupun nggak kelihatan nih. 1 2 3 4. Nah, ini ada satu nih, nggak kelihatan. Makanya kolom baris keempat. Nah, ini juga sama, ngambil dari sini. Ini juga sama, ngambil dari sini. Oke, lanjut.
Sekarang yang ini grafik datanya ngambil dari, kita double klik dulu. Nah, sumbernya adalah belakang itu sheet belakang, tanda seru ini sheet namanya belakang. Nah, di sini kan nggak ada nih. Nah, makanya saya sembunyikan sebenarnya. Nah, kita lihat lagi. Sheet namanya belakang, rentang O5 sampai P9. O5 sampai P9. O5 sampai P9 ini. Nah, datanya diambil dari sini. Nah, ini tinggal dipilih aja jenis diagramnya ya. Kalau diagram yang seperti ini, yang muncul bukan angka nominalnya ya, tapi persentase. Oke, itu sumber datanya di situ diambil. Kemudian ini juga belakang O12 Ki 16. O12 Ki 16. Nah, ini ada persentase rencana dan persentase realisasi. Nah, makanya ada di sini perbandingan ya. Ini juga sama di sheet, oh enggak, ini di tentang datanya B36 B54. Oh, ini nih B36 B54 sampai sini. Kemudian diambil bagian D nya, bukan C, karena ini realisasi nih judulnya, persentase realisasi. Jadi diambil bagian yang ini sama bagian ini. Nah, seperti itu nanti pas pembuatan grafiknya diambil sebagian aja. Oke, itu grafik yang ketiga. Sekarang grafik yang keempat. Ini ngambil juga di belakang, sheet belakang O1 AA3. O1 sampai A3. Nah, ini dia. Nah, ini tentunya ada rumus lagi nih di sini. Ngambil datanya dari laporan C32. Ini laporan D32. Nah, ada di sini nih. Jadi dibolak-balik sebenarnya. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut lah. Ini rumus-rumusnya. Sekarang data yang di sini kita ngambilnya dari mana? Dari sheet pemasukan. Sum if s ini kan tahu ya semua. Untuk menghitung dengan beberapa kriteria, menghitung total ya, dengan beberapa kriteria. Pemasukan C adalah kolom yang dihitung. Kita lihat dulu C. Kolom yang dihitung ini. Pemasukan B adalah salah satu yang akan dijadikan kriterianya. Nah, yang B ini kan tahunnya. Tahunnya hitunglah yang tadi, yang C, dengan syarat tahunnya adalah C28. Tahunnya adalah ini. Ketika ini berubah, dia ikut berubah gitu. Nah, ini C yang dihitung kan terus ya, Januari, Februari sampai Desember. Maka di sini adalah D, E, F, G gitu. Tapi kalau ini tetap syaratnya adalah tahunnya ini. Kemudian yang ini sum if s budget E. Nah, ini di mana nih? Budget E. Hitunglah yang ini sama kayak tadi di Januari. Syaratnya adalah C sama nih, tahun juga. Kolom C, ini kan C tahun ya. Kolom tahunnya sesuai dengan tahun yang ada dipilih di sini. Jadi rumusnya sum if s, atau kalau ini sebenarnya satu kriteria gak perlu sum if s ya, sum if aja bisa. Nah, ini mirip sama sisa budget, ini tinggal dikurangin aja. Rencana kurangi realisasi sama dengan C232 kurangi C33. Kurangi itu tandanya ini strip. Oke, terlanjut. Nah, ini ada rumusnya lagi. Kenapa ini pakai rumus juga, tidak langsung ditulis aja di sini? Karena setiap tahun mungkin kategori pengeluarannya akan berbeda. Makanya kita ambil sesuai tahunnya. Kita lihat di sini nih.
Nah, tahun 2025 kategorinya adalah ini. Bisa jadi tahun 2026 kategorinya beda lagi. Makanya kita ambil pakai rumus supaya menyesuaikan per tahunnya. Nah, ini rumusnya apa? Filter. Pakai error dulu. Karena dia kalau error maka kosongkan aja. Nah, di sini filter rumusnya ambil budget B. B itu adalah kategori, kita lihat. Ambillah B. Nah, ambillah B. Syaratnya adalah budget C sama dengan C28. C28 tahunnya. Nah, kolom tahun ini yang di C sama dengan tahun yang ada di sini. Ini C28 nih, C28. Kemudian budget E tidak sama dengan kosong. Budget E tidak sama dengan kosong. Jadi kalau kosong nih misalnya di sini ya. Contoh. Gak muncul. Tapi kalau ada isinya, nih kan yang kolom E tidak boleh kosong ya. Kalau artinya kalau kosong nggak perlu dimunculin ini. Tapi kalau ada isinya munculin gitu. Nah, ini harusnya muncul ya. Nah, muncul. Kayak ini rumus filter nih. Jadi dua syaratnya. Syaratnya tahun pada kolom C sama dengan yang ada di sini. Kemudian nilai di Januari itu tidak boleh ada yang kosong. Artinya kalau kosong tidak perlu dimunculin di sini. Buat apa juga kan kosong gitu. Nah, jika rumus filter ini error, maka kosongkan aja kalau terjadi error. Kemudian yang ini sum if s belakang. Nah, kita ambil tadi dari belakang. Hitunglah jumlah total pada K. Coba kita lihat K. Ini K rencana ya. Nah, ini juga dari rumus lagi ini tuh. Keterkaitannya ke sini budget. Nanti kita jelaskan lagi lah. Ambillah hitunglah total pada K. Syaratnya apa? Kita lihat. I sama dengan C28. I itu berarti tahun ya. Nah, I-nya adalah tahun. Kemudian H sama dengan B38. Nah, ini B38. H-nya berarti kategori. Nah, kategorinya sama dengan ini, karena ini kan rumus yang bagian ini dulu ya. Kalau ini pasti H-nya sama dengan B39 nih. Lihat. Sama dengan B40, menyesuaikan dengan ini tentunya. Nah, saya jelaskan dulu ini kenapa harus diambil dulu ke sini, nggak langsung dari budget. Karena ini kan kita perlu sum if s ya. Sum if s itu bagian yang di totalnya harus tetap ada di situ. Nah, ini K di kolom K, selalu di kolom K gitu. Sedangkan ini kan untuk bulan Januari saja. Kalau Februari, kalau ngambil dari sini langsung Januari E, Februari F, Maret G, ini akan berubah-ubah. Sedangkan rumusnya di sini hanya satu aja, nanti nggak akan berubah-ubah. Makanya perlu dipindahkan dulu ke sini khusus Januari. Jadi ini menyesuaikan juga nih. Ambillah data dari sheet budget ini. Nah, ambil khusus ketika bulan yang berlangsung. Nah, kan bulan yang berlangsung adalah bulan Januari. Gitu ya. Jadi ini Januari di sini ngambil data dari O35. Nah, dari sini menyesuaikan. Nanti kalau Februari udah masuk bulan Februari, dia akan berubah jadi Februari. Dan di sini ikut berubah menjadi rencana di bulan Februari. Otomatis ke sini juga ikut menjadi rencana di bulan Februari. Nah, gitu. Jadi selalu ada yang bagian-bagian belakang seperti ini ya. Karena untuk kerapihan data di dashboard itu biar tidak acak-acakan ya. Kita nyimpennya core-nya di sini gitu. Nah, ini juga mirip. Ini juga kalau ini persentase ya, persentase dari D38 C38. Realisasi per
atau dibagi rencana. Persentase realisasi atas rencana itu baru berapa persen? 15,33. Lanjut, kemudian progres realisasi ini panjang ya. Ini agak panjang, ini bahas khusus saja nanti. Kemudian ini ada rumus filter juga. Ambillah data tanggal. Ini aslinya kan ada di sini nih. Tapi karena kita pengen pindahkan ke sini berdasarkan kategori yang kita pilih. Kita pengen lihat rinciannya apa aja sih. Ini dapur, misalnya listrik, kapan aja gitu keluarnya. Nah, ini kita ambil dari sini ke sini. Oke, rumus filter. Ambillah data tanggal. Syaratnya adalah bulan yang ada di sini. Ini bulan sama dengan belakang F2 spasi belakang F1. Belakang F2 spasi belakang F1. Ini kan sama nih. Januari spasi 2025. Itu syarat pertama. Syarat kedua adalah kategorinya sama dengan K36. Kategorinya sama dengan ini. Maka dia akan muncul tanggal khusus yang kategorinya ini dan bulannya adalah sesuai dengan yang ini. Karena yang di sini menyesuaikan dengan tanggal hari ini. Oke, mungkin kita lanjutkan nanti ya video berikutnya kalau kita perlu lebih detail lagi. Bagi yang mau langsung ngecek template-nya boleh dicek di linknya atau di deskripsi. Saya simpan di situ. Sampai jumpa lagi. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.